Alhamdulillah. Alhamdulillahi abda'a ma awjada wa atqana ma sana' wa ahsana kulla syai'in khalaqah wa ahkama ma syara'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafahu wa khaliluh. صلوا على رسول الله المبعوث رحمة مهدة للعالمين كافة فقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والتقى والورع والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله وكونوا من المحسنين فقد قال عز وجل في محكم تنزيله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال تعالى وسنزيد المحسنين وقال تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال وبشر المحسنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Saudaraku seiman dan seakidah, sebangsa dan setanah air, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman dan gangguan serta hambatan dari dalam dan di luar negeri. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana iman, akidah daripada bangsa ini itu memberikan pengaruh terhadap ketahanan nasional kita. Pertama, kita akan melihat bagaimana fungsi daripada akidah pada pribadi seorang muslim. Saudaraku yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita berjumpa dengan seseorang yang tidak kita kenal, maka kita tidak tahu bagaimana harus bersikap dan memperlakukannya. Seorang muslim menganut agama Islam berarti dia termasuk dan berafiliasi bersaudara dengan jutaan manusia yang lain, jutaan dengan muslimin yang lain, bahkan miliaran dengan muslimin yang lain. Ketika seseorang mengaku bahwa dirinya seorang muslim, maka dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, dia jelas pola pikirnya, dia jelas pola tindakannya, dan dia jelas pola hidupnya. Karena seorang muslim tidak bisa sembarangan apabila dia memiliki iman, memiliki akidah. Keimanan dan akidahnya itu sudah menyejarah, sudah diuji dalam sejarah. Kebenarannya sudah diuji dalam sejarah. Imannya seorang muslim itu adalah menunjukkan pada sesuatu yang maha agung dan sesuatu yang sempurna sekali. Maka ketika saya berjumpa dengan seorang yang tidak saya kenal, saya tahu bahwa dia seorang muslim, dia mengaku diri seorang muslim, maka dengan demikian saya merasa tenang bahwa ini memiliki pola pikir, pola tindakan dan yang jelas dalam hidupnya. Dia memiliki keimanan dan di mana dia akan tunduk kepada kekuatan yang super agung, itulah Allah Subhanahu wa taala.
Maka setiap keyakinan seseorang belum tentu langsung dijadikan sebagai akidah, kecuali pada saat keyakinan tersebut sudah melandasi tindakan seseorang. Makanya dalam bahasa Arab, akidah dikatakan akidah itu daripada sirah fa'ilah, yang bermakna adalah sesuatu yang amat sangat terikat, kuat. Maka seorang Muslim adalah seseorang yang memiliki ikatan kuat dengan keyakinannya yang tidak mungkin terlepas. Nah, keyakinan yang kuat yang tidak akan terlepas, saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut dengan akidah. Keyakinan terhadap apa? Terhadap Allah Maha Kuasa, Maha Agung yang merajai segalanya. Oleh sebab itu, akidah itu sendiri adalah merupakan iman di dalam terminologi Islam. Iman adalah pembenaran terhadap sesuatu yang agung, pembenaran terhadap segala yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Itulah iman pada saat seseorang sampai keyakinannya ke tahap aman. Iman menunjukkan pada keamanan, aman dari sisi bahwa seseorang tidak ada ragu sama sekali sedikit pun. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya orang-orang yang memiliki akidah, memiliki iman adalah orang-orang yang memiliki kedamaian dan ketentraman dalam hidupnya dengan keyakinan yang dia miliki. Selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, atas dasar keimanan ini, atas dasar keyakinan akidah yang kuat, mengakar, kokoh, tanpa ada keraguan dalam diri pribadi seseorang Muslim, dari sinilah muncul selanjutnya apa yang diistilahkan dengan pengorbanan. Pengorbanan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia atas dasar keyakinan terhadap sesuatu yang agung dan luar biasa. Makanya apa saja tindakan seseorang, kalau sifatnya atas dasar sesuatu yang agung dan mulia, maka tindakan ini akan sangat dihargai, betapapun kadang hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan, maka dia tidak akan mampu untuk berkorban dalam hidupnya. Kita lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya para pahlawan kita terdahulu, mereka berhasil untuk menjaga bumi, menjaga negeri ini daripada segala ancaman dari luar penjajahan masa dulu. Atas dasar apa? Atas dasar adanya pengorbanan terhadap sesuatu yang mulia dan agung. Apa maslahatnya? Apa kepentingannya bagi Tengku Cik Ditiro misalkan dari Aceh, Cut Nyadin juga, Cut Mutia, berkorban dengan jiwa kepahlawanan terhadap negeri ini, terhadap negara, dalam mengusir segala bentuk ancaman dari luar. Kalau jika kita katakan pada kepentingan pribadi, maka kepentingan pribadi lebih baik bagi mereka adalah bekerja sama dengan penjajah untuk menghasilkan, untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Tapi tidak. Tengku Cik Ditiro 2 tahun melalui perjuangan. Pada saat itu Belanda langsung meminta berdamai dengan Tengku Cik Ditiro. Tapi Tengku Cik Ditiro membuat sebuah persyaratan bahawa boleh berdamai pada saat kalau seandainya tuan-tuan ikut kepada keyakinan kami, tuan-tuan tunduk di bawah keyakinan yang kami yakini dan bersaudara dengan kami. Sesungguhnya akidah itu membentuk seseorang memiliki jiwa pengorbanan, jiwa kepahlawanan. Karena apa? Ada keagungan di sana yang diharapkan. Cut Nyadin meninggal, beliau di mana? Di pengasingan, dan hidup beliau adalah di hutan belantara. Pada saat beliau wafat dan syahid, begitu juga Tengku Cik Ditiro, pada saat itu negara kita belum merdeka. Apakah kita katakan gagal perjuangan itu? Tidak. Sampai hari ini harumnya nama mereka itu karena mereka berkorban. Demi apa? Demi keutuhan dan demi sesuatu yang mulia dan agung atas dasar keyakinan mereka. Di sinilah sesungguhnya akidah membentuk jati diri seseorang. Sesungguhnya akidah
membentuk setelah itu adalah kemampuan berkorban untuk sesuatu yang mulia, bukan atas dasar kepentingan pribadi, bukan atas dasar kemaslahatan sendiri. Inilah dia fungsi akidah yang sangat penting pada diri kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, selaku seorang mukmin yang sejati. Oleh sebab itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan jelas, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dan berjuang dengan harta jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang mukmin itu adalah yang mampu untuk berjuang dengan jiwa mereka, dengan harta mereka di jalan Allah. Itulah mereka orang-orang yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang mukmin ini mampu seperti ini? Adalah pada saat iman dan akidahnya itu betul-betul telah menjadi tindakan dalam kehidupannya sehari-hari, saudaraku yang dimuliakan Allah.